Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, adik-adik sekalian, pada malam hari ini kita melanjutkan kuliah kita ya mengenai sintesis protein. Jadi, protein itu adalah suatu makromolekul yang sangat berperan penting pada kehidupan kita ya. Jadi, protein itu bisa menjalankan berbagai macam fungsi kehidupan ya. Kemudian protein ini juga membangun struktur tubuh kita ya. Jadi banyak sekali fungsi dari protein ini. Jadi kita penting sekali untuk mempelajari bagaimana protein itu disintesis ya. Nah, jadi protein itu disintesis ya dari ekspresi genetik ya. Jadi ada gen yang dikopi ya menjadi molekul RNA. Kemudian molekul RNA ini akan ditranslasikan dengan bantuan ribosom ya. Dia akan menyusun asam amino menjadi suatu rantai ya. Kemudian asam amino tersebut dia akan membentuk untaian protein ya. Kemudian dia akan membentuk protein yang menjadi struktur ataupun yang menjadi suatu agen fungsional dari tubuh kita ya. Ya, kita lanjutkan. Jadi adik-adik protein itu eh, berasal dari kata Yunani yaitu proteos ya yang artinya yang utama ya. Jadi molekul utama dalam tubuh kita adalah protein karena lebih dari 50% dari berat kering sel itu ya selain air, kalau airnya itu sudah dihilangkan ya, bagian yang paling berat dari makhluk hidup itu adalah protein ya. Nah, kemudian protein ini dia bermacam-macam ya karena dia dibentuk oleh 20 eh, jenis asam amino ya. Jadi berat molekulnya bermacam-macam ya, kemudian susunan asam aminonya bermacam-macam sehingga dia sangat eh, bervariasi bentuknya ya. Jadi dari beberapa molekul protein yang kecil ya, biasanya molekul protein yang kecil ini dia berperan di dalam eh, pensinyalan ya, seperti hormon atau sitokin. Kemudian juga ada molekul protein yang bisa sangat besar ya, sampai beberapa juta dalton beratnya ya. Nah, protein ini memiliki sifat larut dalam air. Ini sifat utama dalam protein ya. Protein ini juga ada yang dapat dikristalkan, ada yang tidak dapat dikristalkan ya. Nah, kemudian protein ini tadi larut dalam air dan kelarutannya ini di dalam air sangat bergantung dengan pH larutan. Jadi karena dia sangat telah terpengaruh oleh pH larutan, kelarutan dari protein itu, maka di dalam protein itu ya ada yang disebut dengan pH isoelektrik ya dan pH optimum. Nah, pH isoelektrik adalah pH di mana pada pH tersebut jumlah muatan yang bermuatan positif maupun muatan negatif dalam protein itu dia sama besar, sama banyak ya. Nah, sehingga protein pada titik pH isoelektrik ini dia sangat mudah untuk diendapkan ya. Jadi untuk memisahkan protein itu kita perlu mengendapkan protein ya. Nah, pada titik pH isoelektrik itu protein sangat mudah untuk diendapkan ya. Nah, kemudian protein itu dia akan mempunyai struktur yang sangat alamiah ya, sangat natural itu pada pH optimum. Nah, pada pH optimum ini dia akan mempunyai struktur yang sangat tepat ya, yang sangat fungsional. Nah, sehingga dia akan mempunyai aksi atau dia akan mempunyai kinerja yang paling baik ya. Protein itu bekerja paling baik pada pH optimumnya. Nah, jadi jika diamati kita buat dalam suatu kurva ya, pH optimum itu ia berada pada titik tertinggi ya. Nah, jadi apabila pH-nya berkurang atau pH-nya meningkat, aktivitas protein itu dapat berkurang ya, bahkan sampai nol. Jadi kurva aktivitas biologi protein itu dia berbentuk seperti hiperbola ya.
seperti parabola maksudnya, seperti parabola. Jadi ada titik tertingginya, ya, di mana aktivitas protein itu paling baik itu pada pH optimum, ya, karena pada pH optimum itu struktur dari tiga dimensi protein itu sangat tepat, sangat sesuai, ya, sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, selanjutnya adalah kita akan bahas lagi. Nah, jadi gabungan antara berat molekul, ya, kemudian pH isoelektrik dan pH optimum protein ini, eh, informasinya sangat kita perlukan dalam kita melakukan suatu isolasi atau purifikasi protein, apalagi kita ingin menyimpan protein dalam waktu yang lama, ya. Jadi protein itu bisa kita gunakan sebagai pengobatan, ya. Nah, kemudian protein itu juga bisa kita gunakan dalam hal diagnostik, ya, misalkan kita mau membuat alat diagnostik seperti enzim link immunosorbent assay atau ELISA, kita menggunakan protein sebagai indikatornya, ya, atau enzim, ya. Nah, kita mau memurnikan suatu enzim gitu, ya, untuk kita gunakan dalam berbagai industri, ya, untuk kita gunakan dalam pengobatan, ya, dan lain-lain, itu kita perlukan bentuk yang murni, ya. Kita isolasi dulu proteinnya atau enzimnya, kemudian kita murnikan. Nah, untuk kita memurnikannya itu, ya, kita memerlukan informasi yang akurat tentang berapa berat jenis proteinnya, ya, berat molekulnya, kemudian berapa pH isoelektriknya, kemudian berapa pH optimalnya, ya. Jadi kita sering eh, mencoba-coba, ya. Jadi melakukan eksperimen trial and error, kita mencari berapa berat molekul protein, berapa pH isoelektriknya, berapa pH optimumnya itu, ya, dicoba-coba, ya. Nah, setelah ketemu, ya, baru kita bisa mengeksplorasi protein lebih lanjut. Nah, definisi protein itu bisa kita definisikan protein dari ilmu kimia. Ya, kalau kita mendefinisikan protein dari ilmu kimia, protein itu adalah heteropolimer, ya. Jadi heteropolimer dia dari asam amino yang dia disusun satu sama lain, ya, diikat dengan ikatan peptida, ya. Jadi protein itu secara kimia kita definisikan adalah heteropolimer dari asam amino yang satu sama lainnya itu diikat dengan ikatan peptida. Nah, ini definisi secara kimia, ya. Nah, tetapi definisi ini masih eh, ada kekurangan, ya, yaitu dia secara kimia tidak menjelaskan bagaimana heteropolimer itu disusun dari asam amino yang berbeda, ya. Jadi kalau kimia cuma menjelaskan ikatannya saja. Kemudian definisi secara kimia tidak menjelaskan bagaimana protein itu berbeda-beda, yang berbeda-beda ini bisa disusun. Ya, jadi tidak jelaskan bagaimana protein itu dibentuk, ya. Kemudian tidak menjelaskan bagaimana protein yang sama tiap akan disintesis tidak boleh salah dalam urutan atau jumlah asam aminonya. Nah, ini dari kimia tidak bisa menjelaskan tiga hal pertanyaan ini, ya. Nah, kemudian kalau dari segi biologi, protein adalah senyawa yang terbentuk langsung sebagai hasil pengungkapan informasi genetik dalam gen, ya. Nah, kalau biologi dia lebih menyoroti bahwa protein ini adalah senyawa yang terbentuk dari ekspresi genetik dari gen, ya. Nah, tetapi tidak bisa menjelaskan komposisi kimianya, ya. Kemudian tidak menjelaskan bagaimana unsur pembentukan terikat satu sama lain asam amino untuk menjadi protein itu bagaimana. Kemudian tidak menjelaskan identitas senyawa penyusun protein juga, ya. Nah, untuk yang lebih lengkap itu kita definisikan protein itu dari ilmu biokimia, ya. Jadi kita gabungkan antara biologi dan kimia. Jadi protein menurut ilmu biokimia adalah heteropolimer dari asam amino. Dia terikat satu sama lain dengan ikatan peptida, kemudian merupakan pengungkapan langsung dari informasi genetik dalam gen, ya. Nah, itu yang kata tertulis miring itu kata kuncinya. Jadi ini kata kuncinya dia adalah heteropolimer asam amino dengan ikatan peptida, kemudian dia
merupakan pengungkapan langsung dari informasi genetik, ya, dalam gen. Nah, heteropolimer itu apa? Jadi heteropolimer itu adalah eh, bahwa asam amino ini dia akan menyusun protein, ya. Jadi eh, protein itu disusun oleh banyak asam amino, ya. Nah, kemudian konsep asam amino ini menyusun protein, dan asam amino ini bukan penyusun protein, ya. Jadi asam amino itu ada banyak di alam kita, ya. Tapi ada yang bisa menyusun protein, ada yang dia tidak menyusun protein. Ya, asam amino itu banyak di alam kita, itu ada ratusan, ya. Nah, tetapi yang menyusun protein asam amino itu cuma 20 saja. Nah, bagaimana ciri-ciri asam amino yang bisa menyusun protein itu adalah pertama dia mempunyai gugus asam yang harus karboksilat COOH, ya. COOH ini harus dimiliki oleh gugus asam dari asam aminonya. Kemudian gugus aminonya, ya, dia NH2-nya ini terikat ke atom C yang sama, ya. Jadi gugus karboksil dan gugus aminonya itu harus terikat di atom C yang sama, yaitu atom C alfa yang asimetrik. Nah, jadi kalau dia asam amino tapi gugus karboksil dan gugus aminonya itu, ya, dia tidak terikat dengan as karbon yang sama, dia bukan asam amino yang menyusun protein, ya. Nah, kemudian asam amino dengan gugus asam bukan karboksilat itu contohnya misalkan sulfat, ya, seperti pada misalkan pada asam amino taurin, ya, ada asam amino namanya taurin, tapi asam amino ini dia eh, tidak menjadi penyusun protein, ya. Jadi asam amino seperti taurin dan lain-lain itu tidak menyusun protein. Nah, asam amino dengan gugus karboksil dan gugus amin yang terikat di tempat yang berbeda ini tidak berada dalam ya, tidak bisa dia membentuk protein, misalkan taurin, alanin dan lain-lain, ya. Nah, kemudian satu asam amino penyusun eh, protein dengan asam amino yang lainnya itu diikat oleh ikatan peptida, ya. Nah, jadi ikatan ini merupakan ikatan kovalen, ya. Jadi dia hasil eh, ini apa? Dia adalah hasil pemakaian bersama elektron yang terluar, ya, dari asam amino yang digabungkan, ya. Nah, ikatan kovalen ini dia akan menyusun suatu asam amino, ya, akan menyusun suatu protein, ya. Nah, kemudian juga ada ikatan kovalen-kovalen lain yang sangat penting untuk struktur tiga dimensi. Misalkan ikatan antara sulfat, ya. Jadi asam amino yang dia mengandung sulfat, dia dapat berikatan kovalen juga, ya, membentuk ikatan disulfida. Nah, ini penting untuk struktur tiga dimensi dari fungsi protein tersebut, ya. Nah, pengungkapan pengungkapan informasi genetik, ya, itu adalah kata kunci dari protein, ya. Jadi protein ini adalah hasil dari pengungkapan informasi genetik. Nah, gen itu, ya, adalah unit informasi genetik dalam DNA atau kromosom, ya. Sudah belajar kita kemarin bahwa gen itu adalah bagian dari DNA yang dia mengkode protein, ya. Nah, ini pengungkapan langsung itu berhubungan eh, dengan suatu prinsip, yaitu di mana pada organisme eukariota hubungan antara gen dengan protein itu adalah satu gen itu akan mengkode satu protein, ya. Jadi satu gen itu hanya akan mengkode satu protein saja, ya. Nah, konsekuensi dari pengungkapan informasi genetik ini adalah jadi protein itu dibentuk dari proses yang sangat eh, teliti, ya, dari proses yang sangat teliti. Jadi tidak ada protein yang
salah diinformasikan, ya. Jadi tidak boleh salah, ya, dalam memperoleh informasi untuk membentuk protein, baik itu dari jumlahnya maupun urutannya, ya. Karena apabila salah informasi yang diperoleh, misalkan dari mRNA-nya itu salah, ada kesalahan kode, ya, maka dia tidak akan menghasilkan protein yang dimaksud, ya. Nah, jadi setiap eh, asam amino itu dikodekan oleh kodon, ya. Jadi kodon itu adalah unit informasi dalam gen yang menjadikan suatu asam amino. Nah, dari 20 jenis asam amino yang menyusun protein itu, ya, ada sekitar 64 kodon, ya, yang disajikan, ya. Ada juga kodon stop dan kodon start, ya. Nah, kemudian makhluk hidup ini sangat beragam. Ada yang dari yang paling kecil, yaitu misalkan virus, sampai yang paling kompleks, misalkan manusia. Nah, dari virus sampai manusia ini, eh, asam amino yang menyusun protein itu, ya, cuma 20 jenis saja, ya. Baik itu yang di virus, mau di bakteri, ya, di protozoa, di hewan, tumbuhan, manusia. Nah, yang menyusun protein itu hanya 20 jenis asam amino saja, ya. Nah, 20 jenis asam amino ini dikodekan tadi dalam bentuk kodon, ya. Kemudian juga pembentukan protein ini menggunakan penukar energi yang sama, jadi memerlukan ATP, ya, baik itu dari virus, dari bakteri, ya. Proses pembentukan proteinnya ini membutuhkan ATP. Nah, ini sudah kita jelaskan kemarin bahwa tubuh organisme itu terdiri dari sel-sel, ya. Kemudian yang menjalankan fungsi dalam pembentukan protein itu, ya, dia adalah kode dari DNA, ya. Nah, dari DNA inilah dia akan menghasilkan protein, ya. Kemudian protein itulah yang dia akan membentuk tubuh kita, ya, memberikan kita bentuk tubuh, menjalankan fungsi fungsi biologis, ya. Nah, jadi DNA itu dia merupakan sumber informasi untuk membentuk suatu protein, ya. Jadi dia mengandung gen DNA itu. Nah, DNA itu dia akan ditranskripsi, kemudian ditranslasikan menjadi protein. Nah, kemudian protein inilah yang akan menyusun sel, ya, yang akan menyusun sel, menjalankan fungsi biologis. Akhirnya dia akan membentuk badan atau tubuh kita, ya. Nah, bagaimana protein itu bisa menjalankan semua aktivitas biologis? Jadi, eh, protein itu dia bisa bertindak sebagai enzim, ya, maupun dia bisa berperan sebagai struktur pembangun makhluk hidup. Nah, jadi dua struktur inilah, ya. Jadi dia bisa jadi dua bentuk, yaitu dia pertama menjadi enzim yang mengontrol segala reaksi kimia di dalam organisme hidup, ya. Kemudian juga protein ini bisa menjadi suatu struktur, ya. Jadi dia struktur pembangun dari organisme, ya. Yang berbentuk, jadi protein-protein dia yang menjalankan fungsinya sebagai enzim ini umumnya dia berbentuk globular, ya. Sedangkan yang dia menjadi struktur, ya, protein struktural, dia biasanya berbentuk fibriler atau berbentuk seperti kabel, ya. Nah, DNA dia sebagai pusat, ya, untuk perintah dalam membentuk protein, dia terdapat di dalam nukleus, ya. Nah, di dalam nukleus ini DNA disimpan, ya, kemudian dia sangat dilindungi, dia akan dikunci, ya, DNA itu. Nah, apabila diperlukan, ya, untuk memproduksi protein, baru DNA itu dia akan dibuka kuncinya, ya, kemudian dia akan disalin
dia akan menjadi mRNA, menghasilkan mRNA yang kemudian dia akan diubah menjadi protein di sitoplasma. Nah, ini ya, tadi dari nukleus ya, yang terdapat DNA di dalamnya, dia mengandung cetakan ini eh, gen ya. Nah, kemudian gen ini dia akan menghasilkan mRNA ya dalam proses transkripsi. Nah, kemudian dia akan dikirim ke sitoplasma yang ditangkap oleh ribosom. Dia akan ditranslasikan ya, diterjemahkan ya menjadi asam amino ya. Jadi asam amino ini pabriknya itu ada di ribosomnya ya, yang dia tempat penyusunan proteinnya ya. Nah, cara untuk menyampaikan informasi dari DNA menuju ke ribosom ya, itu perlu eh, messenger ya. Jadi dia perlu suatu penyampai ya. Makanya yang menyampaikan itu adalah RNA, RNA ya, RNA messenger. Jadi RNA messenger ini merupakan fotokopi dari gen ya, yang dia akan ditranslasikan oleh ribosom, dia akan diubah menjadi asam amino. Ya, jadi dibutuhkan kopi dari DNA yaitu RNA messenger ya untuk memproduksi sebuah protein. Nah, ini ya. Jadi DNA di dalam nukleus dia akan ditranskripsikan yang menjadi mRNA. Nah, kemudian mRNA ini dia akan ditranslasikan oleh ribosom ya. Kemudian dia akan dibentuk menjadi protein. Nah, protein itu bisa bersifat struktural atau bisa bersifat fungsional ya. Nah, ini kalian sudah belajar kemarin DNA itu ada DNA, ada RNA ya. DNA itu gulanya deoksiribosa, RNA itu gulanya ribosa. Bentuk DNA itu double stranded ya. Kemudian RNA itu single stranded. Kemudian bahasa nitrogennya juga berbeda ya. Ada sedikit perbedaan di mana DNA itu ada timinnya, sedangkan RNA ada urasilnya. Sedangkan pasangannya itu kalau DNA timin dengan adenin, sitosin dengan guanin, sedangkan pada RNA itu pasangannya urasil dengan adenin dan sitosin dengan guanin. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai transkripsi. Apakah sudah terlihat slide-nya deh? Izin menjawab dokter belum? Oh, belum. Dokter belum terlihat. Belum dok. Dokter. Belum Iya, terlihat dokter. oke, kita share. Sudah terlihat? Terlihat dok. Oke. Terlihat dokter sudah terlihat. Nah, proses pembentukan protein itu dimulai dengan yang namanya transkripsi ya. Jadi proses transkripsi itu adalah penyalinan DNA menjadi mRNA ya. Nah, proses transkripsi ini terjadi di dalam nukleus ya. Jadi ini adalah dogma dari biologi molekuler ya, di mana DNA ini yang dia membawa pesan genetik ya, membawa kode genetik, dia bisa melakukan replikasi ya, jadi DNA itu bisa memperbanyak dirinya atau DNA itu bisa dibentuk menjadi RNA ya melalui proses
transkripsi, ya. Kemudian dari transkripsi RNA itu dia akan melewati proses yang namanya translasi untuk diterjemahkan menjadi protein, ya. RNA ini juga bisa dilakukan proses replikasi, ya. Jadi RNA itu bisa diperbanyak juga, ya. Ini pada beberapa virus, ya, atau ini proses lainnya, ya, ini bisa juga dilakukan replikasi dari RNA. Kemudian kalau RNA itu diubah kembali menjadi DNA itu melalui proses yang namanya reverse transcription, ya. Jadi eh, transkripsi balik namanya dari RNA menjadi DNA. Nah, ini terjadi pada misalkan virus yang hanya mengandung RNA, misal seperti virus SARS-CoV, ya, SARS-CoV-2. Nah, itu virus itu hanya mempunyai RNA saja, ya. Jadi waktu dia menginfeksi manusia atau hostnya, dia akan melakukan proses yang namanya reverse transkriptasi, ya. Dia akan mengubah RNA-nya menjadi DNA, ya. Kemudian dari DNA-nya ini dia akan memperbanyak diri, ya. Kemudian dia akan melakukan transkripsi dan membuat bentuk protein. Nah, ini adalah sentral dogmanya. Nah, jadi proses dari sintesis protein itu dimulai dari nukleus, ya. Pada nukleus ini dia akan eh, memproduksi yang namanya RNA, ya. RNA transfer, ya. Jadi RNA itu ada beberapa macam, ada RNA transfer, ada RNA ribosomal, ada RNA yang mikro, ya. Itu semuanya dalam proses transkripsi dia dibentuk, ya. Nah, kemudian eh, pada proses transkripsi DNA itu dia akan disalin, ya, dia akan diubah menjadi pre-mRNA, pre-mRNA, ya. Kemudian pre-mRNA ini akan mengalami processing lagi, ya, dia akan dilakukan proses splicing atau pemutusan, kemudian penyambungan, ya. Jadi bagian-bagian yang disambung di mRNA ini hanya bagian ekson saja, sedangkan intronnya akan dibuang, ya. Dia akan menjadi mRNA matang, ya. Nah, kemudian mRNA ini dia akan dikeluarkan ke sitosol yang dia akan ditangkap oleh ribosom. Nah, ribosom inilah yang dia akan melakukan proses translasi, ya, dia menerjemahkan kode mRNA ini untuk menjadi protein, ya. Nah, ini kita lihat, ya, ada beberapa mikroorganisme seperti virus. Dia bisa menginfeksi sel-sel manusia, misalkan, ya. Misalkan ini virus DNA, dia masuk, ya, ke dalam sel manusia melakukan replikasi, ya. Kemudian dia akan melakukan transkripsi, kemudian translasi sehingga dia akan menghasilkan protein, ya. Kemudian juga ada virus RNA. Jadi virus itu ada virus RNA, ada DNA. Nah, kalau virus RNA tadi dia melakukan proses reverse transkriptase, ya, tadi, ya. Jadi dia membalik transkripsi dari RNA, dia akan membentuk DNA dan kemudian setelah menjadi DNA virusnya, DNA virus, dia akan melakukan proses transkripsi dan translasi lagi, ya. Nah, transkripsi itu adalah proses penyalinan kode-kode genetik, ya, ya, yang berada pada DNA, ya. Kemudian dia akan diterjemahkan menjadi molekul mRNA. Nah, transkripsi ini merupakan proses yang melalui proses ekspresi genetik yang nantinya akan muncul sebagai fenotip. Nah, molekul RNA yang disintesis dalam proses transkripsi dapat dibedakan menjadi tiga molekul. Jadi RNA-nya itu ada tiga macam, ya, yang dihasilkan dari proses transkripsi ini. Yang pertama adalah RNA messenger, ya. Jadi mRNA atau messenger RNA adalah RNA yang merupakan salinan kode genetik pada DNA yang dalam proses selanjutnya dia akan mengikuti proses translasi.
diterjemahkan menjadi asam amino, ya, yang dia akan menyusun suatu protein tertentu. Nah, jadi ini adalah mRNA. Kalau mRNA itu dia akan ditranslasikan, ya, dia akan menyusun asam amino menjadi protein. Kemudian ada juga yang namanya RNA transfer, ya. Nah, sama juga RNA transfer ini hasil proses transkripsi, ya. Hasil proses transkripsi RNA transfer ini. Tetapi RNA transfer ini fungsinya adalah untuk membawa asam amino yang spesifik yang akan digabungkan dalam proses sintesis protein, ya. Nah, kemudian juga ada RNA ribosomal. Ini digunakan untuk menyusun ribosom. Ya, jadi ada bagian dari ribosom yang dia merupakan RNA, ya. Nah, untuk terjadi proses transkripsi ada beberapa komponen yang dia harus terlibat. Yang pertama harus ada urutan DNA yang akan ditranskripsikan. Jadi DNA itu dia harus ada, ya, untuk ditranskripsikan. Kemudian ada enzim RNA polimerase. Enzim RNA polimerase ini tugasnya adalah untuk menyambungkan nukleotida, ya, menjadi RNA, ya. Kemudian harus ada faktor-faktor transkripsi. Nah, jadi faktor transkripsi ini dia adalah protein-protein yang membantu terjadinya transkripsi, ya. Yang kita belajar kemarin salah satunya adalah kompleks dari hormon dengan reseptor, ya, jadi hormon steroid dengan reseptornya. Nah, ini dia bisa menjadi faktor transkripsi salah satunya, ya. Nah, jadi faktor transkripsi ini dibutuhkan untuk mempermudah terjadinya transkripsi. Kemudian ada prekursor untuk sintesis RNA, yaitu ada nukleotidanya. Ya, nukleotidanya itu harus ada sehingga dia bisa disusun menjadi RNA. Ya, jadi 4 komponen ini ada DNA-nya, ya, yang menjadi cetakan, ada enzim RNA polimerasenya yang dia akan menyambungkan nukleotida menjadi RNA, ya. Kemudian ada faktor transkripsi yang dia membantu proses transkripsi. Kemudian ada prekursor atau bahan bakunya untuk sintesis RNA yaitu nukleotida, ya. Nah, tahap-tahap transkripsi yang pertama adalah faktor-faktor yang mengendalikan transkripsi, ya, dia akan menempel pada bagian promoter, ya. Jadi faktor-faktor yang akan mengendalikan transkripsi itu menempel dulu pada bagian DNA yang disebut dengan promoter, ya. Kemudian ada penempelan faktor-faktor pengendali transkripsi yang menyebabkan terbentuknya kompleks promoter yang terbuka, ya. Jadi ada faktor yang namanya faktor transkripsi lainnya yang dia menyebabkan terbentuknya kompleks promoter yang terbuka. Kemudian setelah itu RNA polimerase dia akan bekerja membaca cetakan DNA. Setelah dia dibaca, dia akan melakukan pengikatan nukleotida yang komplementer dengan cetakannya, ya. Jadi dia membaca cetakan DNA, template-nya, kemudian dia melakukan pengikatan nukleotida yang komplement, ya. Kemudian terjadi proses yang namanya pemanjangan, ya, atau elongasi. Jadi RNA itu dia akan dipanjangkan, ya, ditambahkan nukleotida yang sesuai dengan komplemennya, ya. Nah, selanjutnya apabila RNA polimerase itu membaca kodon yang namanya kodon stop, ya. Nah, dia akan terjadi proses yang namanya terminasi, ya. Dia akan ditandai dengan pelepasan RNA polimerase dari DNA yang ditranskripsi. Nah, jadi mekanisme dasar sintesis RNA itu, jadi ada faktor-faktor pengendali transkripsi yang menempel di bagian promoter, ya. Jadi misalkan RNA polimerase ini adalah enzim, ya, yang dia akan menempel di daerah promoter. Kemudian pembentukan kompleks promoter terbuka atau open promoter kompleks, ya. Jadi DNA ini eh, dia akan sedikit dibuka, ya. Jadi diregangkan, ya. Kalau tidak meregang ya tidak bisa, ya. Jadi harus ada diregangkan DNA-nya. Nah, pada proses transkripsi ini tidak perlu sampai benar-benar dibuka seperti proses replikasi, ya, tetapi cukup diregangkan saja, ya. Nah, kemudian ada enzim RNA polimerase dia membaca DNA cetakan.
dan mulai melakukan pengikatan nukleotida yang komplementer, dia melakukan elongasi. Nah, setelah pemanjangan untaian DNA, untaian RNA diikuti dengan terminasi yang ditandai lepasnya RNA polimerase dari DNA yang ditranskripsi, ya. Jadi apabila dia sampai pada ujung, ya, pada daerah stop, ya, maka dia akan melepaskan dirinya RNA polimerase ini dari DNA. Nah, ini gambar, ya. Jadi eh, ini adalah RNA polimerase, ya. Dia meregangkan DNA dulu, ya. Dia duduk di promoter, kemudian dia akan membuka kompleks dari transkripsi, ya. Nah, kemudian dia akan menyambungkan nukleotida yang sesuai, ya, sehingga dia akan menjadi untaian panjang RNA, ya. Kemudian dia akan bekerja sampai dia akan stop, ya, melakukan proses terminasi. Nah, ini, ya, jadi proses transkripsi ini dia harus ada sumber basa nitrogen yang berupa nukleotida trifosfat. Jadi harus ada yang namanya nukleotidanya, ya, yaitu ATP, GTP, CTP, dan UTP, ya. Jadi dia harus tersedia nukleotida trifosfat yang berada di nukleus tadi, ya. Kemudian reaksi polimerase atau pemanjangan RNA itu sama dengan replikasi DNA, yaitu dari arah 5 ke 3, ya, dari arah ini fosfat ke hidroksil. Jadi dari arah 5 ke menuju ke 3. Enzim yang bekerja adalah enzim RNA polimerase. Dia melakukan inisiasi sintesis, jadi tidak perlu melakukan primer. Nah, pada sintesis DNA itu perlu primer, ya. Nah, tetapi pada sintesis RNA dia tidak perlu primer. Kemudian untaian DNA yang berperan sebagai cetakan hanya satu untai saja, ya. Jadi bagian yang dicetak itu hanya satu, ya. Kemudian hasil transkripsi itu berupa molekul RNA untai tunggal. Nah, ini jadi, ya, ini contohnya, ini DNA template-nya, ya. Nah, dari template-nya ini dia akan eh, diterjemahkan atau ditranskripsikan, disalin, ya, secara komplementernya, ya. Jadi dari 5 ke 3, ya, dia akan dimulai dari ujung 5 ke ujung 3. Jadi dia akan disalin secara komplementernya dari template DNA-nya. Jadi kalau T disalin menjadi A, C jadi G jadi C, A jadi U, dan seterusnya dari 5 ke 3, ya. Nah, pada prokariot ada sedikit perbedaan di mana pada prokariot itu ada yang namanya operon, ya. Jadi operon ini adalah organisasi beberapa gen yang ekspresinya dikendalikan oleh satu promotor. Jadi beberapa gen itu dia tersusun, ya. Jadi eh, ekspresinya itu saat dikendalikan oleh satu promotor, ya. Nah, contohnya adalah operon laktosa pada E. coli, pada metabolisme laktosa dan bakteri. Jadi pada waktu transkripsi, operon laktosa ini akan menghasilkan satu mRNA yang membawa kode genetik untuk tiga polipeptida yang berbeda. Dan disebut dengan mRNA polisistronic. Ya, jadi satu mRNA, tapi dia bisa menghasilkan tiga protein. Ya, ini pada prokariotik, ya, pada hewan yang sederhana. Masing-masing polipeptida akan ditranslasikan secara independen dari satu untaian mRNA yang sama. Ini disebut dengan polisistronic, ya. Nah, ini yang disebut dengan operator tadi, ya. Nah, ini pada prokariot, contohnya ini adalah enzim
ya, enzim laktosa itu ada laktosa Z, laktosa Y, dan laktosa A. Ya, nah ini enzim ini dia akan dibentuk melalui proses transkripsi. Ya, nah jadi di sini dikendalikan oleh satu operator ya. Nah jadi kalau misalkan uh, terjadi proses transkripsi di sini, ya, nah, jadi ini adalah binding site ya. Jadi uh, RNA polimerase sudah duduk di promoternya ya. Nah, kemudian apabila terjadi transkripsi ya, maka dia akan mentranskripsikan satu molekul RNA messenger. Nah, tetapi RNA messenger ini dia bisa menghasilkan tiga gen atau tiga enzim yang berbeda ya. Nah, ini pada eukariot, prokariot. Nah, contohnya juga ini pada E. coli ya, di mana eh, triptopan operon di sini ya. Jadi kalau pada prokariot dia satu mRNA itu dia bisa menghasilkan beberapa protein ya. Jadi dia diterjemahkan secara terpisah oleh ribosom yang disebut dengan polisistonik tadi ya. Nah, jadi ribosomnya itu bisa banyak ya, dia bisa eh, translasikan bagian-bagian dari mRNA ini ya, sehingga dia bisa menghasilkan beberapa protein dari satu mRNA ya, berbeda dengan eukariot. Kalau eukariot dia satu protein ini cuma eh, itu dihasilkan dari satu mRNA, tetapi kalau pada prokariot satu mRNA ini bisa ditranslasikan menjadi beberapa protein. Ya, jadi dia bisa jadi banyak protein dari satu mRNA. Nah, ini struktur gen pada eukariot ya, di mana pada gen itu ada yang namanya promoter. Nah, di sini tadi yang tempat duduk dari RNA polimerase, ini ada enhancer ya, tempat duduk dari eh, faktor transkripsi ya. Nah, kemudian ada namanya Tata box ya. Nah, ini dia eh, tempat pengenalan dari ini RNA polimerase. Kemudian dia ada codon start ya. Kemudian ada bagian terminator ya. Ini dia dikenali oleh RNA polimerase sehingga dia akan stop apabila dia mengenali bagian terminator dari gen ya. Nah, kemudian ada enhancer juga di distal yang dia membantu proses transkripsi. Tempat duduknya faktor transkripsi ya. Nah, promoter adalah urutan DNA spesifik yang berperan dalam mengendalikan transkripsi gen struktural dan terletak di sebelah hulu atau upstream dari bagian struktural suatu gen ya. Jadi promoter itu dia di awal di sini, di awal sebelum gen itu sebelum gen ya. Jadi promoter itu dia adalah tempat duduk dari RNA polimerase. Nah, jadi ini adalah bentuk di mana RNA polimerase itu ya dia harus duduk dengan tepat ya di daerah promoter ya, di sini daerah promoter. Nah, kemudian ada juga bagian dari gen yang dia diikat oleh protein yaitu protein aktivator ya. Jadi ini adalah bentuk eh, kompleks awal dari transkripsi ya. Jadi bukan cuma single RNA polimerase saja yang duduk di sini ya, tetapi juga dia harus dibantu oleh berbagai macam protein mediator ya yang dia menjadi kompleks ya dalam eh, daerah promoter yang dia untuk menginisiasi terjadinya suatu proses transkripsi. Nah, ini contohnya ya. Nah, jadi untuk terjadinya transkripsi itu ya dia banyak sekali bagian-bagian yang terlibat ya.
Jadi dalam suatu gen yang panjang itu ada bagian promoter proksimal, ya, ada bagian promoter, ya. Nah, ini nanti dia akan diduduki oleh protein. Kemudian dalam satu gen itu ada bagian ekson, intron, ya, ekson, intron, ya. Kemudian ada bagian enhancer juga, ya. Nah, ini bagian enhancer nih, yang ujung sini sama ujung sini. Nah, waktu terjadi proses inisiasi dari transkripsi, ya, semuanya ini akan ditempati oleh protein, ya. Protein itu akan menempati bagian promoter, kemudian dia akan menempati bagian enhancer, saling berkoordinasi dia, ya. Nah, sehingga akan membentuk kompleks yang sesuai, sehingga dia akan baru terjadi proses transkripsi, ya. Jadi ada gabungan dari beberapa protein yang dia mengatur proses transkripsi tersebut, ya. Nah, jadi ini contohnya, ini ada gen X, ya, di sini gennya. Nah, gennya yang akan ditranslasikan ini daerah sini, ya. Tetapi agar translasi, eh, maksudnya transkripsi, ya, gen ini, gen X ini akan ditranskripsikan, ya, akan eh, diterjemahkan menjadi mRNA. Nah, tetapi untuk melakukan proses transkripsi gen X ini, dia bukan bagian gen X ini saja yang berperan, ya, tetapi ada bagian gen yang disebut dengan promoter daerah sini, ya. Ini tempat duduknya RNA polimerase, ya. Kemudian ada bagian-bagian lain dari DNA yang juga diduduki oleh protein-protein pengatur lainnya, ya. Ada gen-gen, eh, bagian dari gen yang dia akan diduduki oleh protein-protein pengatur, ya. Jadi banyak protein pengaturnya itu, ya. Nah, jadi sehingga dia akan ini membentuk kompleks yang sangat rumit seperti ini, ya. Jadi eh, gennya itu ditekuk-tekuk, ya, ditekuk-tekuk oleh protein, ya. Proteinnya itu menempel di gennya. Nah, sehingga dia akan terjadi kompleks ini dulu, ya. Jadi sehingga RNA polimerase ini, RNA polimerase itu yang ini, ya. Nah, bagian ini enzim yang ini, RNA polimerasenya bisa duduk dengan sesuai di promoternya, ya, setelah dibantu oleh protein-protein regulator lainnya. Nah, sehingga dia baru bisa melakukan proses transkripsi di gen X ini, ya. Nah, jadi dia akan melakukan proses transkripsi sepanjang gen X, sehingga dia akan menghasilkan RNA, ya, transkrip, ya. Jadi dia akan menghasilkan RNA. Nah, jadi bukan cuma gen ini yang berperan, ya, bukan cuma promoter, tapi bagian-bagian lagi dari DNA ini juga berperan, ya. Dia akan menjadi tempat duduk, ya, tempat pengikatan oleh protein-protein regulator, sehingga terjadi kompleks eh, dari protein, ya, kompleks protein yang dia akan memungkinkan untuk terjadinya proses transkripsi, sehingga gen X ini bisa disalin menghasilkan RNA, ya. Nah, jadi harus dibentuk dulu kompleks prainisiasi transkripsi pada eukariot, ya. Jadi ada bagian-bagian dari gen, ya, yang dia dikenali oleh protein, ya, membentuk yang namanya kompleks prainisiasi. Nah, ini, ya, ini eh, bagian gen pada eukariot. Jadi ada bagian promoter, ya. Promoter itu ada bagian tata box namanya, ya. Nah, ini dia akan duduk dulu di sini, RNA polimerase, ya. Kemudian ini ada start point-nya, ya. Nah, dari start point lain, poinnya ini dia akan selanjutnya akan mendapatkan bantuan, ya, dari berbagai macam faktor transkripsi, ya, sehingga RNA polimerasenya itu sudah tepat posisinya, ya. Kemudian dia akan melakukan transkripsi, yaitu menyalin bagian template dari DNA, ya,
kemudian dia akan menghasilkan eh, yang namanya RNA, transkrip ya, yaitu menghasilkan RNA. Nah, jadi prosesnya ya, yang pertama adalah proses pelekatan dulu ya, eh, pembentukan kompleks prainisiasi tadi ya. Jadi promoter dia duduk, tempat duduknya RNA polimerase dibantu oleh eh, berbagai macam protein-protein ini ya yang menjadi faktor transkripsi ya. Kemudian baru dilakukan inisiasi ya. Jadi di DNA-nya itu diregangkan dulu ya. Nah, kemudian proses transkripsi baru itu terjadi di mana RNA polimerase akan menyalin kode dari template strand ya. Nah, kemudian ada proses elongasi jadi pemanjangan. Nah, apabila dia tadi ketemu pada titik stop ya, dia akan melakukan proses terminasi ya sehingga akan dihasilkan sebuah RNA hasil transkripsi yang panjang ya, yang lengkap. Nah, ini adalah bagian dari gen ya. Jadi bagian dari gen itu ada yang namanya bagian yang ditranskripsikan ya. Ini ya bagian gen ini yang ditranskripsikan. Ada bagian yang namanya bagian hulu yaitu bagian promoter itu tempat eh, duduknya RNA polimerase. Kemudian ada tempat awal start dari transkripsi ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan bagian hilirnya atau downstream region ya. Nah, ini adalah tempat bagian akhir dari eh, proses transkripsi ya. Jadi apabila RNA polimerasenya sampai di sini ya dia mengenali ini adalah termination site ya, bagian harus diakhiri, maka dia akan melakukan proses pengakhiran atau terminasi dari proses transkripsi ya. Jadi bagian gen itu ada yang bagian yang ditranskripsikan, ada bagian hulunya, tempat duduk RNA polimerase. Di bagian hulu itu juga ada start, bagian site dari start transcription. Kemudian bagian hilirnya atau downstreamnya itu adalah tempat terminasi ya. Nah, untuk DNA sendiri itu ada yang dibagi menjadi dua yaitu coding strand ya dan template atau antisense strand ya. Nah, yang disalin itu yang bagian template ya. Jadi bagian template ini yang disalin, yang dilakukan transkripsi oleh RNA polimerase, dia akan menghasilkan RNA yang eh, merupakan komplement dari DNA template ya. Nah, dia jalannya dari 5 ke 3 ya. Dari ujung 5 ke ujung 3. RNA polimerase ini dia akan berjalan dari ujung 5 ke ujung 3 ya. Nah, ini adalah proses elongasi ya di mana RNA polimerase terus dia melakukan penyambungan nukleotida untuk membentuk RNA ya. Ini adalah proses elongasi. Nah, sampai dia akhirnya menemukan titik terminasi ya. Jadi ada titik terminasi, dia harus mengakhiri proses transkripsi sehingga RNA polimerase ini lepas dari DNA dan proses pemanjangan dari RNA RNA ini akan berhenti ya. Nah, jadi RNA polimerase ini dia merupakan enzim yang mempunyai fungsi yaitu yang pertama mengenali bagian promoter dari DNA. Ya, jadi dia akan mengenali bagian promoter dari DNA dan duduk di situ. Kemudian RNA polimerase ini akan melakukan proses pemanjangan RNA. Dia menyambungkan nukleotida satu dengan nukleotida yang lainnya berdasarkan template-nya tadi dia menyambungkan eh, melakukan transkripsi penyalinan
ya. Jadi bagian komplementer dari eh, template, ya. Kemudian dia akan mengenali urutan terminator pada gen. Apabila dia sampai kepada regio atau bagian terminator, maka dia akan berhenti melakukan polimerasi, ya. Nah, struktur subunit dari RNA polimerase ini ada ini, ya, ada core enzim, ada holoenzimnya, ya. Nah, jadi dia itu ada bagian yang besarnya, ada bagian yang kecilnya, ya. Nah, ini gambar dari RNA polimerase, ya. Ini enzim RNA polimerase. Dia akan mengenali daerah promoter pada gen, ya. Kemudian dia akan melakukan proses transkripsi, menyalin, ya. Kemudian dia akan mengenali ujung terminasi dari proses transkripsi ini. Nah, ini adalah gambaran dari enzim RNA polimerase. Dia jadi ada ini, ya, ada 4 protein, protein alfa, beta, dan tau, ya. Alfa ini berfungsi dalam penyusunan enzim, beta berfungsi dalam pengikatan nukleotida, ya. Kemudian beta akson ini dia berfungsi menempel pada RNA. Kemudian bagian tau ini dia berfungsi untuk mengarahkan agar RNA polimerase menempel pada promoter, ya. Jadi ada bagian dari enzim ini yang mengenali promoter, kemudian ada yang menempel di DNA, ya, ada yang menyusun enzim. Nah, ini proses elongasi, ya. Jadi proses pemanjangan dari polimerasi, eh, nukleotida disambung menjadi untayan mRNA, ya, atau RNA messenger. Nah, ini dia berjalan dari 5 ke 3, ya, dari ujung 5 ke ujung 3. Nah, ini gambar, ya, di mana terjadi pemanjangan, ya. Kalau ini eh, gen 1 contohnya, ini gen 2, ya. Nah, kalau yang gen 1 ini, ya, ini bagian yang disalin adalah bagian DNA yang di bawah, ya, yang menjadi template. Nah, sedangkan untuk gen 2 ini misalkan dia dari bagian atas, ya, ini, ya, bagian ini yang disalin menjadi template. Jadi penambahan itu pada ujung, jadi ini ujung 5, ya, yang pertama kali awalnya, kemudian ditambahkan pada ujung 3 dari eh, molekul RNA, ya. Setiap nukleotida itu ditambahkan dari ujung tiganya ini, ya. Jadi ujung 3 ini ditambahkan satu nukleotida sehingga dia akan menjadi nukleotida yang panjang, ya. Nah, pada prokariot dia di sini ada berbagai macam mekanisme, ya, untuk melakukan terminasi, ya. Nah, jadi terminasi pada prokariot itu bisa ada yang namanya enzim Rho, ya. Dia akan mengejar RNA polimerase, ya, pada saat yang tepat, ya, dia akan membentuk hairpin pada RNA-nya, ya. Kemudian dia akan terjadi proses terminasi, ya. Nah, sedikit berbeda nih pada prokariot, ya. Pada prokariot dia terminasinya dibantu oleh uh, protein Rho ini, ya. Dia akan
uh, mengikuti RNA polimerase, ya, kemudian dia akan membentuk hairpin, ya. Jadi membentuk seperti tusuk konde atau hairpin pada RNA, ya, kemudian dia dikenali oleh RNA polimerase, ya, kemudian RNA polimerase ini dia akan melakukan proses terminasi atau pengakhiran apabila hairpinnya ini sudah terbentuk. Ya, jadi proses pada prokariot ini proses terminasinya itu ya dibantu tadi enzim protein Rho tadi, ya. Jadi dia membentuk uh, bisa juga dibantu oleh protein Rho, bisa juga independen, ya, tanpa dari bantuan Rho dia terbentuk hairpin sendiri, ya. Hairpinnya ini terbentuk karena dia terjadi ikatan antara bagian RNA itu sendiri, ya, sehingga apabila hairpinnya ini sudah terbentuk, RNA polimerase dia mengenali adanya hairpin, dia berhenti untuk melakukan proses elongasi, ya, dia akan melakukan proses terminasi. Nah, pada prokariot proses transkripsi dan translasi ini berlangsung hampir serentak, ya. Jadi pada prokariot kan dia tidak ada membran nukleus, ya. Jadi apabila RNA-nya sudah dibentuk, sudah ada, langsung terjadi proses translasi, ya. Sudah transkripsi langsung ditranslasikan. Nah, berbeda pada eukariot, transkripsi itu dengan translasi itu berbeda tempatnya. Kalau transkripsi itu berada di nukleus, kalau translasi pada eukariot itu berlangsung pada sitoplasma. Jadi pada eukariot dia ada jeda, ya. Ada yang namanya proses fase pasca transkripsi namanya. Pada pada eukariot fase ini ada beberapa ini, ya, ada beberapa proses yang terjadi, yaitu pemotongan dan penyambungan RNA. Ada bagian yang dipotong RNA itu, ya. Jadi yang bagian ekson, ya, intron itu dipisahkan. Kemudian disambungkan yang bagian eksonnya saja. Kemudian terjadi poliadenilasi penambahan gugus A, ya, pada ujung ekornya, pada ujung 3. Kemudian penambahan cap, ya, atau tudung pada ujung 5, dan adanya penyuntingan mRNA, ya. Nah, ini yang terjadi pada prokariot, ya. Pada prokariot apabila RNA polimerasenya sudah melakukan transkripsi, ya, karena dia tidak ada pembatasan antara nukleusnya dengan sitoplasmanya, ya. Nah, jadi ribosom itu bisa langsung mengenali RNA, ya, sehingga dia bisa langsung melakukan proses translasi pada prokariot ini, ya. Nah, tapi pada eukariot dia tidak bisa seperti ini. Dia karena ribosomnya tidak terletak di nukleus, ya. Nah, ada nukleusnya dia, ya. Nah, jadi dia diselesaikan dulu pembentukan mRNA. Setelah dia selesai, RNA-nya akan dibawa ke nukleus, baru dia akan ditangkap oleh ribosom, ya. Nah, proses pada eukariot, ya, dia ada yang namanya DNA splicing, ya, jadi dipotong kemudian digabungkan, ya, karena mRNA yang baru ditranskripsikan dari eukariot itu dia mengandung ekson, ada intron, ya, ada ekson, intron dan lain-lain, ya. Kemudian bagian intronnya ini akan displicing atau dipotong, ya, sehingga nanti bagian eksonnya ini saja yang akan disambung-sambungkan menjadi RNA yang matang, ya, mRNA yang matang. Jadi bagian ekson ini saja yang nanti dia akan ditranslasikan. Kemudian proses yang kedua adalah setelah dia ini dilakukan proses splicing, ya, pada mRNA eukariot, selanjutnya adalah proses penambahan poli A, ya, jadi adenil yang banyak, ya, A yang banyak di sini ditambahkan pada ujung 3, ya. Nah, pada ekornya. Kemudian pada ujung 5-nya ditambahkan cap, ya. Jadi ini ditanya ditambahkan cap, ya, berupa pada atom nitrogen nomor 7-nya ini, ya, metioninnya ini,
Ini pertama itu pasti metionin ya, ya, ditambahkan ini cap ya, atau semacam tudung atau topi ya, jadi untuk pelindungnya ya. Nah, ini yang terjadi pada RNA yang diproduksi pada saat transkripsi pada eukariot ya. Jadi DNA ini disalin, ditranskripsi, kemudian ditambahkan cap tadi ya pada metionin pada ujung 5, ditambahkan uh, poliadenilasi juga ya. Setelah ditambahkan cap, dia dipotong dulu ya, dilakukan splicing. Intronnya dibuang, kemudian yang disambungkan hanya ekson, kemudian dilakukan poliadenilasi di bagian ekornya, ya. Baru dia akan menjadi mRNA yang matang, ya. Selanjutnya dia akan dibawa ke sitosol untuk dilakukan translasi oleh ribosom, ya. Jadi ini prosesnya, proses pasca translasi, ya, pasca transkripsi, ya. Nah ini tadi bentuknya tadi ya. Jadi mRNA yang matang itu ditambahkan cap ya pada molekul ininya ya metioninnya. Di sini ya ditambahkan cap pada metionin yang pertama ya pada ujung 5, kemudian ditambahkan polyalkyl pada ujung tiganya ya. Nah, ini adalah bagian yang mengkode protein yang di sini. Ada kodon start, sini ada kodon stopnya. Nanti dia akan dikenali oleh ribosom ya di sini. Kemudian ada bagian terminasi ya, pengakhir sinyal ya. Ini namanya poli A ya. Nah, ini ya, ini pre-mRNA masih mengandung intron. Intron ya, dia akan dilakukan splicing atau pemotongan pada daerah intron sehingga hanya eksonnya saja yang nanti dia akan menjadi mRNA ya, ditambahkan cap pada ujung limanya, kemudian ditambahkan poly A tail pada ujung tiganya ya. Nah, yang bertugas dia melakukan pemotongan pada mRNA yang belum matang tadi ya, pre-mRNA, itu adalah yang namanya spliceosome ya. Jadi spliceosome ini adalah protein yang juga mengandung snRNA dan protein lain. Dia akan memotong bagian intron ini. Intron ini dipotong karena dia tidak mengkode protein ya. Nah, dia akan dipotong ya, kemudian dia akan disambungkan antar ekson satu dengan ekson yang lain ya. Kemudian baru dia akan menjadi mRNA setelah intronnya dipotong, dibuang ya. Nah, kemudian ada namanya alternative splicing, dia memberikan hasil protein yang berbeda ya. Jadi eh, kombinasi dari ekson dan intron ini ya. Nah, jadi dia bisa ini misalkan satu DNA dia mengandung ekson satu, ekson 2, 3, 4, dan 5 ya. Nah, tetapi tergantung dengan splicingnya nanti ya. Bisa dia dipotong dan disambungkan menjadi lengkap ini. Dia mengandung ekson satu, 2, 3, 4, 5. Bisa juga dia mengandung satu, 2, 3-nya dibuang, 4, 5 gitu ya. Satu, 2, 4, 5 atau satu, 2, 3, 5, 4-nya dibuang. Nah, dengan pemotongan yang alternatif ini, ya protein yang dihasilkan bisa berbeda-beda ya. Bisa jadi protein A, protein B, dan protein C berdasarkan eh, ekson eh, yang disambung-sambungkan tadi ya. Ada yang disambung semua, ada yang sebagian saja yang disambung ya. Nah, jadi ini bisa menghasilkan jenis protein yang berbeda. Nah, sampai sini ada yang mau tanya proses transkripsi? Silakan. Izin bertanya, dokter. Silakan izin, Kalista. Perkenalkan kembali, dokter. Nama saya Eugenia Kalista dan NPM 24180111102. Saya mempunyai beberapa pertanyaan, dokter. Yang pertama, tadi Silakan. kan ada alternatif splicing Ya. kan, makanya jadi ada proteinnya banyak. Mm-mm. Terus tuh kenapa dokter teorinya tuh one gene, one protein? Oke. Ya.
Jadi ya ini cuma ini aja ya. Eh, jadi contohnya misalkan ada yang namanya gen POMC gitu ya. Gen POMC itu gen yang mengkode hormon-hormon ya pada hipofisis anterior ya. Nah, karena gennya itu panjang ya. Nah, dia bisa menghasilkan berbagai macam hormon gitu ya. Hormonnya itu ya tergantung dari alternatif splicingnya gitu ya. Jadi dia bisa menghasilkan hormon satu atau hormon yang lain itu berdasarkan ininya ya, berdasarkan uh, alternatif splicing ini ya. Nah, ini juga terjadi pada eukariot. Nah, berbeda dengan prokariot tadi, kalau pada prokariot struktur gennya itu dia dari satu mRNA itu ya, dia kan tidak ada splicing-splicingan lagi kan. Nah, ya, dia langsung dia dari yang prokariot dia bisa satu gennya itu ya sepanjang gennya itu bisa diterjemahkan secara polisistronic jadi namanya ya. Jadi polisistronic itu eh, mRNA-nya itu dia diterjemahkan oleh ribosomnya secara segmen per segmen. Nah, sehingga dia menghasilkan gen yang nah ini polisistronic ya. Nah, pada prokariot ya. Jadi RNA-nya itu belum selesai dibuat ya, tapi ribosomnya juga sudah bisa langsung bekerja ya. Jadi tapi mungkin dia secara segmental saja ya. Jadi pada gen prokariot tadi kan satu gennya itu bisa menghasilkan beberapa protein, ada protein A, B, C gitu ya. Nah, jadi dia diterjemahkan secara polisistronic ini ya, tetapi ini tidak memungkinkan pada eukariot ya. Pada eukariot dia kan tempatnya berbeda ya, tempat transkripsinya itu di ini nukleus, sedangkan translasinya itu di sitoplasma, ribosomnya ada di sitoplasma. Nah, jadi tidak memungkinkan ya. Nah, jadi kalau untuk eukariot tadi ya satu gen itu ya satu protein, dia tidak bisa di eh, apa namanya seperti yang prokariot. Kalau prokariot itu dia sangat efisien ya. Jadi energinya kan juga sangat efisien. Eh, yang apa namanya individu yang bersel satu itu dia sangat efisien. Jadi sangat menghemat energi dia. Jadi satu gennya itu bisa menghasilkan beberapa protein. Nah, sedangkan untuk eukariot tidak bisa seperti itu. Eh, jadi dokter kalau di eukariotik itu proteinnya tuh sama tapi variannya aja berbeda Ya, gitu ya dok. bisa berbeda varian. Contohnya misalkan eh, yang eh, gen POMC ya namanya ya. Gen POMC itu dia mengkode eh, hormon-hormon yang dihasilkan oleh hipofisis anterior. Kan hipofisis anterior kan banyak hormonnya, ada kortikotropin, ya, ada ACTH dan lain-lain. Nah, itu dia gennya satu ya, tetapi dengan alternatif splicing ya, dia bisa mengkode beberapa jenis protein seperti itu atau beberapa jenis hormon. Hormonnya yang dihasilkan beda-beda yang mana yang diperlukan. Nah, yang menjalankan splicing tadi itu adalah spliceosome tadi yang ini. Nah, ini yang menjalankan pemotongan dan penyambungan dari ekson tadi. Nah, variasi dari ekson-ekson yang disambungkan itu bisa menyebabkan variasi protein yang nanti akan ditranslasikan seperti itu. Gimana, Kalista? Paham dokter. Paham ya? Oke. Silakan Najila tadi ya, tunjuk tangan. Silakan. Dokter, tadi saat buat transkripsi itu ada proses pemanjangan gitu ya dok. Itu tuh ditambahin dari eh, segmen DNA-nya. Itu tuh ditambahinnya itu apakah ditambahkan dengan jang DNA-nya itu atau gimana ya dok? Terus fungsi dari eh, jang DNA ini tuh untuk apa ya dok? Karena saat transkripsi kan itu bakal dipotong juga. Seperti itu dokter. Terima kasih. Ya, jadi eh, yang ditambahkan itu nukleotidanya, ya. Jadi ini pada saat proses transkripsi, ya, nukleotida ini kan ditambahkan nih.
ya, sehingga dia akan membentuk untaian RNA, ya. Nah, kemudian pada eukariot, ya, RNA itu yang dihasilkan dari transkripsi ini belum. Nah, ini yang ditambahkan nih, ya. Jadi penambahan itu proses penambahan atau elongasi itu proses di mana mRNA itu disambung-sambungkan dari nukleotida. Yang menyambung-nyambungkan nukleotida itu adalah eh, RNA polimerase, enzim RNA polimerase. Nah, pada eukariot, ya, pada eukariot dia eh, proses penghasilan dari RNA mRNA ini tidak langsung jadi mRNA-nya itu, ya. Nah, tetapi ada bagian-bagian yang dia harus dipotong, ya. Jadi dari DNA akan ditranskripsikan menjadi pre-mRNA, tapi pre-mRNA ini masih mengandung yang namanya intron, ya. Ada ekson, ada intron, ada ekson, ada intron, gitu ya. Nah, kemudian akan dilakukan proses yang namanya tadi splicing, ya, yang dilakukan oleh spliceosome, ya. Nah, fungsinya adalah untuk memotong ini tadi, intron-intron tadi, yang dipotong tadi. Ya, intron itu dipotong oleh yang namanya spliceosome ini. Ya, kemudian ekson-eksonnya itu akan disambungkan. Nah, bagian dari intron yang dipotong ini, ya, nah dia yang disebut dengan mikroRNA, ya. Nah, mikroRNA atau yang lain, ya. Nah, ini prosesnya dia masih dibutuhkan sebenarnya mikroRNA ini, ya. Bisa dia menjadi bagian dari splesiosom ini, ya, karena dia ada ini bagian protein atau enzim yang mengandung snRNA, ya, atau mikroRNA dan lain-lain, ya. Nah, ini dia masih berperan. Dia masih ada perannya. Jadi walaupun dia dibuang sebenarnya, tapi dia masih ada peran lainnya. Jadi membantu proses eh, splicing pada ini spliceosome misalkan, ya, atau digunakan untuk mengatur atau meregulasi proses eh, transkripsi lainnya. Jadi masih ada perannya ini. Ya, kalau dia tidak berperan juga, dia akan didegradasi, akan dicerna oleh enzim yang namanya RNase, ya, sehingga dia akan menjadi nukleotida nukleotida tunggal lagi yang nanti akan dipergunakan dalam membentuk RNA bisa, ya, atau membentuk DNA nanti pada saat sintesis. Begitu, Najla? Apakah mengerti? Oh, baik. Baik, terima kasih banyak, dokter. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Dok, izin mau bertanya, Dok. Silakan. Tadi kan kita bahas mengenai kayak struktur gennya gitu ya, Dok. Ya. Maksudnya ada promotor, ada tata box, ada Hmm. terminator, ada enhancer. Nah, Dok, kalau misalnya terjadi kerusakan dari strukturnya ini, Mm-mm. apakah kerusakan ini langsung bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang kita tahu gitu, penyakit-penyakit Ya. yang berhubungan sama gen gitu, langsung Oke. dirusak? Terima kasih Nicole, ya. Pertanyaan bagus sekali, ya. Nah, jadi apabila eh, nanti kita akan belajar mutasi itu, ya. Kalau dia mutasinya terjadi pada daerah ininya, ya, yang daerah eksonnya yang dia mengkode protein, jelas dia akan menghasilkan protein yang nanti dia salah, ya, proteinnya itu, ya. Proteinnya dia akan salah dari eh, cetakannya, ya. Jadi mau dihasilkan protein apa, tetapi eh, hasilnya nanti apa, ya. Nah, kalau dia terjadi di daerah ini, di daerah ekson, ya, mutasinya di sini berat ini, ya, bisa menimbulkan penyakit kalau dia terjadi di daerah sini ekson. Tapi kalau mutasi yang di daerah intron, ya, nah ini tidak apa-apa di sini. Orang nanti intronnya juga akan dibuang, ya, waktu proses splicing. Nah, jadi tidak akan menimbulkan penyakit, ya. Nah, tetapi kalau mutasinya di daerah promoter, nah ini akan berhubungan dengan ekspresinya, ya. Kan promoter ini kan tempat melekat RNA polimerase, ya. Jadi waktu dia mau melakukan transkripsi, RNA polimerasenya harus mengenali daerah promoter, ya. Nah, kalau terjadi daerah promoter ini terjadi mutasi, dia tidak dikenali oleh RNA polimerase, ya RNA polimerase nggak akan duduk di tempatnya.
Akibatnya tidak akan terjadi proses transkripsi, ya. Jadi enzim yang semestinya dihasilkan tidak dihasilkan, gitu. Begitu juga kalau dia di enhancer ini. Nah, di enhancer ini kan ini daerah enhancer nih. Nah, ini tempat duduknya eh, protein-protein yang membantu proses transkripsi atau disebut dengan faktor transkripsi. Ya, dia kan harus ditekuk, harus di ini nih DNA-nya ini, biar dia posisinya pas agar transkripsi itu bisa terjadi. Ya, nah kalau dia enhancernya ini mutasi, ya, berubah kodenya, maka dia protein-protein yang membantu atau mengatur transkripsi ini, yang warna pink ini, ya dia nggak akan duduk di sini. Akibatnya juga akan terjadi gangguan pada saat transkripsi. Transkripsinya bisa jadi lebih lambat, ya, lebih susah gitu ya. Nah, kan dia kan untuk dia berlangsung kan harus semuanya dalam bentuk yang pas seperti ini. Nah, jadi kalau dia di enhancer, ya itu akan memperlambat, ya, mengganggu terjadinya proses transkripsi. Ya, jadi kalau dia di junk DNA ini daerah ini junk nih. Ini nggak ada apa-apanya fungsinya ini. Ya, daerah sini, ya. Ini nggak ada tempat, bukan enhancer, bukan promoter, ya. Nah, kalau dia di junk DNA ini mutasinya nggak masalah, atau di bagian intron mutasinya nggak masalah. Tapi kalau mutasinya di ekson itu akan merubah protein yang dihasilkan pada proses, proses translasi nantinya. Apalagi juga kalau di promoter, ya, ini akan mempengaruhi ekspresi genetiknya, bisa ekspresinya itu meningkat atau menurun. Ya, begitu juga di daerah enhancernya. Kan enhancer ini tempat duduk faktor transkripsi yang membantu atau meregulasi proses transkripsi. Kalau ininya berubah, tidak dikenali, ya ini proses transkripsinya dia akan terhambat juga. Ya. Nah, kalau di junk atau di intron itu nggak masalah. Siapa tadi yang nanya tadi? Saya dok, terima kasih ya dok penjelasannya Nicole. mantap. Ya, mengerti Nicole ya? Ya paham dok. Paham, oke. Ada lagi mau tanya adik-adik? Dokter, saya mau bertanya lagi, Ya, dokter, silakan. mengenai junk DNA tadi. Jadi Mm-mm. kalau tidak ada apa-apanya, kenapa junk DNA itu ada di dalam tubuh kita, dok? Ya, jadi DNA itu kan, ya, ini ya, junk DNA itu ya bagian dari DNA. Jadi kalau dia mutasi itu kan sering banget terjadi, ya. Nah, sedangkan junk DNA itu sebagian paling besar dari 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 DNA. Jadi gen itu kira-kira 1%-nya saja dari junk itu 99%, ya. Nah, itu yang menguntungkan kita, alhamdulillah, ya. Gen itu cuma bagian kecil. Jadi kalau mutasi itu terjadi pada junk itu kan nggak apa-apa, ya. Adanya radikal bebas, adanya polusi, gitu ya. Dia mutasinya terjadi di junk itu ya nggak apa-apa, nggak akan menimbulkan penyakit. Karena sebagian besar itu junk. Tapi kalau sebagian besar itu semuanya gen, ya, ada mutasi dikit aja sudah menimbulkan masalah bagi tubuh kita, gitu. Ya, jadi itu proses perlindungan juga, ya. Jadi dari sebagian besar DNA itu dia jang, ya, dia nggak mengkode protein, ya itulah kalau terjadi mutasi atau rusak, ya, bagian itu kan nggak ada masalah, ya, nggak bermasalah kalau dia rusak. Nah, tetapi kalau dia rusaknya di daerah exon, promoter, atau di daerah enhancer, nah itu baru menjadi masalah. Nah, jadi hikmahnya, ya, sebagian besar itu jam. Ya, jadi kalau ada kerusakan ya tidak kecil aja tidak akan mengganggu tubuh kita. Ya, tapi kalau semua DNA itu adalah gen, rusak sedikit aja sudah menimbulkan penyakit. Begitu. Ngerti nggak? Ngerti, dokter? Ya, oke. Oke, kita lanjutkan ya. Oh, nggak jelas, silakan. Dokter berarti izin mengonfirmasi lagi. Berarti jam DNA ini fungsinya hanya untuk buat Perlindungan, melindungi gen melindungi. biar perlindungan aja ya dok. Ya, Oh, berarti jadi dia tidak ada fungsi sama lain kayak ya. bagian tubuh kita kan, bagian-bagian yang penting, organ-organ internal dalam itu ditaruh di dalam kan, ya, dilindungi oleh ini jantung kita kan dilindungi oleh tulang rusuk gitu ya. Tulang rusuk itu ya sebagai pelindung pentingnya gitu. Walaupun dia tidak memompa darah kan, tetapi dia penting. Kalau kita jatuh atau terpukul kan jantung kita dilindungi oleh tulang rusuk kita gitu. Dan begitu juga jang DNA ini, ya, dia
menjaga kestabilan ya. Kemudian kan ada enzim-enzim yang mencerna DNA. Yang dicerna jam dulu gitu. Nggak langsung gennya kalau rusak gitu. Jadi untuk pelindung. Jadi hikmahnya itu cuma sedikit yang berperan di dalam proses ekspresi genetik, yaitu ya tadi ya agar eh, lestari, agar lebih tahan lama gitu. DNA-nya tidak cepat rusak. Ya, mengerti ya dia-dia? Baik, terima kasih banyak dokter. Oke, selanjutnya kita lanjut ke ini, ke yang terakhir. Masih ada satu lagi. Nah, kuliah tadi transkripsi sudah. Sekarang translasinya ya. Nah, tadi proses transkripsi adalah proses penyalinan ya dari DNA menjadi mRNA ya. Nah, selanjutnya mRNA yang sudah matang tadi sudah dilakukan splicing, penambahan cap pada limanya bagian 5, poliadenilasi pada bagian 3 ya. Nah, setelah matang mRNA itu akan ditransfer ke ribosom ke ini ya, ke sitoplasma. Ya, RNA ini akan ditransfer ke sitoplasma, kemudian dia akan ditangkap oleh ribosom. Ribosom ini melakukan proses translasi, ya dia menggabungkan asam amino yang sesuai dengan kode yang dibawa oleh mRNA, disusun menjadi sebuah protein, ya. Ah, sebentar, saya kasih tahu ke angkatan 2021 dulu ya. Ada saya ada janji tutorial. Sebentar saya WA dulu ya. Ya dok, siap dok. Baik, Oke. Nah, tahap translasi itu sama seperti transkripsi, ada 3 tahapan ya. Sudah kelihatan, adik-adik, slide-nya? sudah Sudah dokter. dokter. Sudah ya. Kelihatan dok. Nah, tahap translasi itu ada 3 ya. Ada inisiasi, ada elongasi, dan terminasi. Ya. Nah, inisiasi itu apabila kode AUG atau start codon itu dikenali oleh metionil tRNA atau MET ya. Nah, jadi ini adalah pengenalan. Inisiasi itu pengenalan. Jadi bagian codon start itu yang di cap 5 tadi itu dikenali oleh metionil tRNA, RNA transfer. Ya, setelah itu baru eh, ribosom akan menyambungkan asam amino menjadi rantai polipeptida atau elongasi. Ya, kemudian pesan dari RNA ini diterjemahkan oleh RNA transfer yang dia membawa asam amino yang sesuai untuk disambungkan menjadi untaian polipeptida. Ya, nah itu terus-menerus disambungkan oleh ribosom ya asam amino yang sesuai sampai ribosom itu mengenali kodon stop ya. Kodon stop itu UAA, UAG dan UGA ya. Nah ini eh, kalau dia mengenali codon stop ini berarti proses penyambungan asam amino berhenti gitu ya. Nah, translasi pada prokariot ini terjadi sebelum transkripsi selesai tadi ya. Jadi pada prokariot dia nggak menunggu transkripsinya itu selesai, tapi pada saat transkripsi itu juga bisa langsung dilakukan translasi dan ribosomnya itu bisa banyak ya, ada poliribosom tadi ya. Nah, itu yang namanya translasi pada prokariot ya. Nah, karena dia satu tempat ya transkripsinya ya
disitulah ya dia tidak punya nukleus kan pada prokariot ya. Nah, translasinya juga di situ ya. Oke, saya izin sebentar ya, nunggu sebentar. Baik, dokter. Oke, baik kita lanjutkan lagi ya. Nah, jadi eh, tadi proses inisiasi ya, ini adalah saat eh, tadi yang codon startnya tadi dikenali oleh metionil tRNA ya. Jadi RNA transfer yang membawa gugus atau membawa asam amino metionin ya. Nah, ini dia mengenali eh, codon start tadi ya. Nah, jadi ini akan digabung oleh enzim sintetase ya metioninnya ya. Nah, kemudian dia akan menjadi formil metionin tRNA ya. Nah, dia akan menjadi awal dari pembentukan protein ya. Nah, kemudian setelah itu ya eh, ribosomal 30 ya dibantu oleh faktor inisiasi kompleks ya. Ini ribosomal unit 30 ada faktor inisiasi jadi protein yang dia membantu proses inisiasi pengenalan tadi ya. Nah, dia akan eh, membentuk kompleks ya. Nah, kemudian dia akan membawa F-metionin tRNA ini tRNA yang dia membawa eh, asam amino formil metionin ya. Nah, kemudian setelah itu dia baru bergabung selanjutnya adalah ribosom yang 70 yang 50S ya. Jadi yang pertama ribosom yang kecil yang 30 ya, dia mengenali ini ya, ditempeli oleh F-metionin ini. Nah, kemudian baru dia bergabung ribosom yang 50S. S ini adalah satuan ya, SPED tulisannya SPEDGE, SPED G ya. Nah, ini adalah eh, satuan dari proses yang namanya sentrifugasi ya, satuan dari sentrifugasi. Nah, ini kalau yang 30 artinya dia pada 30S dia mengendap ya. Kalau yang 50 pada 50S dia mengendap ya, sentrifugasi ya. Jadi yang 30 itu lebih kecil dari yang 50 ya. Nah, setelah itu baru dia terbentuk kompleks inisiasi yang tadi ribosom 30 bergabung dengan ribosom 50 ya, membentuk kompleks ribosom 70 ya. Kalau tadi eh, jadi bukan 80 ya. Nggak bisa 30 tambah 50 jadi 80 ya, tetapi dia jadi 70S karena dia mengendap pada 70S ya pada sentrifugasinya. Nah, ini yang disebut dengan kompleks inisiasi ya. Nah, kalau pada prokariot ya, jadi tahap inisiasi melibatkan ada mRNA-nya ini ya, kemudian ada tRNA yang membawa asam amino pertama, itu yang pertama pasti metionin dia, karena dia start codon ya, metionin itu kodenya AUG ya, itu codon startnya.
Nah, kemudian tadi yang ribosom yang unit kecil, ya, dia akan menempel dulu. Kemudian setelah ditempeli oleh metionin, apa namanya, inisiator tRNA yang mengandung metionin, baru selanjutnya dia akan bergabung ribosom yang lebih besar, ya. Jadi dia membentuk kompleks inisiasi. Nah, setelah dilakukan inisiasi, dia akan melakukan yang namanya elongasi, ya. Nah, elongasi itu saat dia RNA RNA transfer F metionin menempati situs P. Oh, ini ada 3 situs ya. Ada situs P, ya. Ini situs P-nya, ya. Nah, jadi ini tempat dia eh, melekat, ya. Ininya apa namanya? RNA transfernya dia melekat di sini, ya. Setelah dia lewat situs P ini, dia akan pindah ke situs E. Jadi dia kayak pindah gitu ya, bergeser ke situs E. Jadi situs A-nya ini pertama kali masuk di situs A, kemudian di situs P, kemudian bergeser ke situs E, dia akan keluar, ya, dia akan dilepaskan. Nah, F-metionin itu akan menempati situs P, situs A jadi kosong, ya. Jadi A kan kosong nih, ya. Jadi situs P kan dia metionin. Nah, kemudian A-nya kosong. Nah, A-nya ini nanti akan diisi oleh kodon oleh RNA transfer yang dia mengkode kodon yang sesuai, ya. Nah, lalu elongation factor U, ya, atau FTU akan mengantarkan RNA transfer amino asid ke ribosom yang membutuhkan GTP, ya. Nah, jadi pada saat elongasi, ya, tadi setelah inisiasi, ya, inisiasi tadi kan yang uh, tRNA yang metionin dikenali, ya, kemudian dia akan bergabung ribosom kecil dengan ribosom besar, ya. Nah, pada saat elongasi itu ditambah satu persatu asam amino yang terdepan. Jadi asam amino ini dia akan dibawa oleh RNA transfer, ya. Pertama kali dia akan masuk ke situs A-nya ini dulu, ya. Jadi dia akan mencocoki kodonnya di situs A ini, kemudian dia bergeser ke P, ya. Nah, di sini dibutuhkan energi, ya, yang dia akan dibutuhkan untuk menyambungkan asam amino yang dibawa oleh RNA transfer, ya, dari situs A ini, ya, di situs A ini. Nah, di situs A ini, setelah disambungkan, jadi asam amino yang ada di RNA transfer situs P disambungkan ke situs A, asam aminonya, akibatnya RNA transfernya tadi tidak memiliki asam amino lagi, ya. Nah, dia kan lepas nih asam aminonya, ya, di situs P ini, ya. Nah, kemudian selanjutnya dia akan bergeser ke situs E yang kosong ini, ya. RNA transfer yang dia sudah kosong, yang tidak membawa asam amino lagi, dia akan geser ke situs E. Nah, di situs E ini dia selanjutnya akan lepas, dia akan bertranslokasi, lepas. Jadi dia sudah tidak membawa asam amino lagi, ya. Asam aminonya sudah pindah ke situs P ini, ya. Jadi ke RNA transfer yang ada di situs P. Nanti datang lagi nanti sesuai kode yang sesuai, apa namanya, RNA transfer yang membawa kode yang asam amino dengan kode yang sesuai masuk lagi ke situs A, ya. Nah, selanjutnya ini diperlukan energi lagi untuk menyambungkan asam amino, ya, yang dari situs P itu diputus, selanjutnya disambungkan ke RNA transfer yang ada di situs A, ya. Nah, kemudian nanti yang situs P-nya itu sudah kosong, ya, RNA transfernya tidak mengandung asam amino lagi, dia geser ke situs E. Setelah itu di situs E nanti dia akan translokasi pindah. Nah, sedangkan yang situs A itu nanti dia geser ke situs P. Seperti itu terus.
Ya, jadi ada 3 situs dia. A itu ibarat ya pintu masuknya, ya. P itu pintu tengahnya, yang E itu pintu keluar exitnya gitu. Jadi kalau dia sudah di E ini, RNA transfer yang tidak lagi membawa asam amino, dia akan ditranslokasikan, ya. Nah, ini proses yang namanya elongasi. Nah, ada enzim yang namanya peptidyl transferase, dia mengkatalis pembentukan ikatan peptida, ya. Nah, jadi di sini tadi kan di, dilakukan proses penggabungan asam amino, ya, yang asam amino yang ada di situs di asam apa namanya di RNA transfer yang ada di situs P ini diputus, ya, kemudian asam amino tersebut akan disambungkan dengan asam amino yang melekat pada RNA transfer yang pada situs A, ya. Nah, ini kan digabungkan, ya. Jadi ini proses yang namanya proses ini, ya, namanya proses pembentukan ikatan peptida. Nah, yang menyambungkan asam amino satu dengan yang lain tadi, ya, dengan ikatan peptida ini namanya enzim peptidyl transferase namanya, ya. Jadi yang dia bertugas untuk mengkatalis pembentukan ikatan peptida. Ya, ingat ya nama enzimnya peptidyl transferase, ya. Nah, ini kan tadi tRNA pada situs A, ya. Nah, dia akan ini, ya, ini yang akan disambung-sambungkan, ya, yang di situs A ini, ya, dari situs P tadi diputus menjadi digabungkan dengan situs A. Nah, cara penggabungannya adalah dengan dia menarik air, ya. Jadi dia menarik eh, senyawa air, ya, H2O, ya. Nah, akibatnya dia akan tersambung, ya. Nah, faktor elongasi dan GTP diperlukan dan untuk translokasi, ya. Faktor elongasi prokaryotik adalah EFTU dan EFTS. Nah, jadi EFTU dan EFTS ini adalah protein yang dia membantu proses elongasi, ya. Nah, jadi ini ada protein yang namanya EFTU, ya. Ada EFTS juga, ya. Dia membantu proses pemanjangan atau elongasi ini, ya. Nah, pada saat ribosom, ya, dia sudah membaca bergeser terus, ya, dia ke kanan, ya, ini kalau digambarnya ke kanan, ya, ke arah ujung 3, ya, dari RNA. Nah, suatu saat dia akan mengenali yang namanya codon stop atau UAG, UAA atau UGA. Nah, codon stop ini, ya, dia akan diisi oleh protein yang namanya release factor, ya. Kalau yang kodon-kodon lain kan dia diisi oleh RNA transfer kan, ya. Nah, dia ini eh, bukan diisi oleh RNA transfer yang codon stop ini, tetapi ada protein kecil yang namanya release factor. Nah, release factor ini dia akan menempati eh, situs A tadi, ya. Nah, akibatnya kan tidak ada asam amino yang ada di situs A ini, ya, tidak akan bekerja enzim peptidyl transferasenya tadi yang menyambungkan tadi, ya. Akibatnya kosong, ya. Nah, kalau sudah dia kosong ini, ya, selanjutnya dia akan ini diputus ininya, ya, ikatan antara RNA transfer dengan asam aminonya itu akan diputus, ya. Nah, dia akan menghasilkan polipeptida yang bebas di sini, ya. Nah, saat ini tadi uh, rilis faktor tadi dia ke ini mengisi ke situs P, ya. Nah, ini dikenali sebagai ini apa namanya uh, tanda, ya, atau sinyal untuk kompleks ini untuk memisahkan diri. Jadi ribosom yang besar, ribosom yang kecil, ya, dia akan lepas, ya, melepaskan RNA-nya.
ya, karena rilis faktornya ini sudah mengisi ke situs PIA tadi, ya. Jadi dia akan disosiasi, saling lepas, ya. Nah, kemudian RNA ini dia akan didegradasi nanti, ya, akan didegradasi karena tugasnya untuk membentuk protein udah selesai, nggak dibutuhkan lagi, ya. Jadi dia akan dicerna, ya. Nah, pada prokariot menggunakan releasing factor itu RF1, RF2, dan RF3, ya. Jadi pada prokariot dia menggunakan releasing factor RF1, RF2, dan RF3. Nah, ini yang terjadi pada prokariot, ya. Jadi ada poliribosom namanya. Jadi satu RNA transfer itu bisa dikeroyok rame-rame oleh banyak ribosom, ya. Jadi dapat ditranslasikan secara simultan oleh ribosom yang banyak, walaupun transkripsinya belum selesai pun bisa, ya. Ini, eh, nah, dengan adanya poliribosom ini memungkinkan sel membuat banyak salinan peptida dengan cepat, ya. Jadi dengan cepat itu karena umurnya prokariot itu kan cepat umurnya, ya. Bakteri itu umurnya sehari, 2 hari, ya, kadang-kadang 7 hari, ya. Jadi dia butuh proses yang cepat. Jadi proses transkripsi, translasinya sangat cepat. Nah, pada eukariot, nah tadi pada prokariot, ya. Nah, pada eukariot ini ada struktur ininya, mRNA-nya. Nanti dia akan dibentuk jadi struktur sirkuler seperti ini, ya. Jadi ada protein L4, ya, E sama L4G, dia akan memegang ujung limanya ini yang capnya tadi, ya, mengikat poli A, kemudian ya mengikat yang ujung 5, ya, yang poli A-nya itu akan diikat oleh protein ini, PAP ini, ya. Nah, jadi kemudian barulah ribosomnya dia akan ini, ya, bekerja, ya. Nah, pada eukariotik, ya, inisiasi itu, nah, yang membedakan antara eukariotik dan prokariotik itu ribosomnya, ya. Kalau pada prokariotik tadi ribosomnya 30S dan 50S, ya. Nah, kemudian jadi kompleks 70S, ya kan? Jadi kompleks yang kecil itu yang 30S pada eukariotik, yang kompleks yang lebih besar yang 50, ya. Kemudian akan membentuk kompleks ribosom 70S. Nah, sedangkan kalau yang pada eukariotik dia lebih besar, ya, lebih berat lagi ribosomnya. Itu 40 yang kecil, kemudian yang besar 60. Nah, membentuk kompleks em, jadi 80S, ya. Berbeda tadi dengan prokariotik. Prokariotik tadi 30 dan 50 membentuk 70. Kalau eukariotik 40S dengan 60S membentuk 80S. Nah, ini bagian ininya ada faktor inisiasi juga, ya, yang dia mengenali kode AUG ini, ya. Nah, kemudian eh, kode AUG ini nanti akan dikenali oleh eh, RNA transfer yang membawa metionin, ya. Nah, kemudian dia akan ini, ya, akan dikenali oleh ribosom subunit 40, ya. Nah, setelah dia eh, bagian RNA transfer dan ribosom RNA transfer yang membawa metionin dengan ini ribosom 40, dia menduduki codon start, ya. Baru kemudian ribosom subunit yang 60 dengan faktor inisiasi yang lain, ya, protein-protein lain dia akan membentuk kompleks inisiasi, ya. Kompleks inisiasinya ini disebut dengan ribosom 80S, ya. Nah, ini banyak sekali, ya. Berarti ini protein-protein yang membantu tadi, ya. Ada yang ah, protein inisiasi, ya. Nah, jadi yang pertama mengenali itu, ya, ribosom 40S yang dia terikat dengan RNA transfer metionin, ya. Kemudian mengenali codon start, ya. Setelah dikenali itu baru dia akan ah, bergabung
ribosom 60S ya dengan faktor inisiasi yang lain dia akan membentuk suatu kompleks inisiasi yang disebut dengan kompleks 80S ya. Nah, kodon inisiasi pada eukariot itu selalu AUG dia, selalu metionin ya. Nah, jadi ribosomal unit 40 tadi mengenali ya, kemudian nanti bergabung ribosom unit 60 bergabung menjadi ribosom unit 80 ya. Nah, dia akan yang tadi pertama dia akan membawa asam amino metionin ya. Nah, kemudian baru setelah itu datang lagi eh, RNA transfer yang membawa asam amino yang sesuai dengan kodon yang kedua ya apa gitu ya. Nah, setelah dia dulu ke A tadi nanti sama dia akan digabungkan oleh peptidil transferase ya. Nah, elongasi pada eukariotik itu nama proteinnya EF1A dan EF1 beta gamma ya. Bentukan GTP dari EF1A mengantarkan amino asid trans tRNA ke situs A ribosom ya, dan EF1 beta mengkatalis perubahan GTP menjadi GDP ya. Akibat perubahan GTP jadi GDP ini ada energi tadi. Nah, energi ini dia digunakan oleh peptidil transferase tadi untuk dia mengikatkan asam amino satu dengan yang lain ya. Lalu EF2 pada eukariotik membantu mengarahkan translokasi GTP. Ya. Nah, ini ya ada protein EFG2 dia dia membantu mengarahkannya di sini. Ya. Nah, kemudian tadi akan terjadi perubahan GTP menjadi GDP ya. Nah, dia akan menghasilkan energi ya. Energinya nanti dia akan digunakan untuk menggabungkan ikatan peptida ya. Nah, ini ya. Jadi setelah dia ada asam uh, ada asam amino yang dibawa oleh RNA transfer, dia duduk di tadi di site A ya. Nah, kemudian akan digabungkan ini oleh peptidil transferase tadi ya. Metionin dengan leusin ini digabung ya. Nah, selanjutnya bergeser nanti ini ke site E tadi ya, keluar dia. Sedangkan yang ini jadi dia di P ya. Kemudian datang lagi ini. Nah, ini asam amino yang dibawa oleh RNA transfer ini dia akan digabungkan tadi oleh enzim peptidil transferase namanya. Ya. Nah, ini enzim peptidil transferase dia menggabungkan antara ini ya. Jadi ya, gugus karboksil dengan gugus amidanya ini digabungkan ya. Nah, menjadi ikatan peptida, menjadi ikatan peptida yang panjang, ya. Nah, selanjutnya dia akan terus seperti itu, diperpanjang terus, ya, sampai dia memanjang, ya. Terakhir sama dia mengenali codon stop, ya. Nah, kalau pada ini tadi, yang prokariotik, dia tadi ada faktor ini ya, faktor rilis namanya ya. Nah, kalau di eukariotik dia nggak ada. Ini yang membedakan ya. Kalau pada prokaryotik tadi ada protein yang namanya releasing factor ya, yang dia tidak membawa ini ya, tidak membawa asam amino ya. Nah, ini ada releasing factor di sini. Ya, dia menyetop ya pada prokaryotik. Tapi pada eukaryotik dia tidak ada releasing factor nih kayaknya. Ya. Jadi eh, codon stop itu dia tidak membawa ini tidak membawa RNA transfer. Coba di ini Malik Malik ini di ini mute ya. Nah, jadi ada stop codon ya. Jadi pada stop codon ini tidak ada RNA transfer yang membawa asam amino ya. Jadi dia langsung lepas ya.
dia akan rilis ribosomnya yang tadinya bergabung menjadi 80S kembali lepas menjadi 40 dan 60S ya. Oh, ada juga nih ternyata. Ya, jadi pada eukariota ada releasing faktor tunggal juga. Ya, ada releasing ya. Jadi dia ada faktor rilisnya protein yang melepas yang namanya IRF1 ya. Ada juga ternyata ya. Jadi yang dia ini ternyata ada juga yang namanya protein releasing faktornya yaitu IRF1 dia mengenali UAA akibatnya tidak ada lagi ini eh, asam amino yang dibawa oleh RNA transfer dan dia akan terjadi proses releasing ya. Nah, setelah releasing docking factor dengan menghentikan codon, air digunakan mengganti gugus asam amino yang bermuatan tRNA. Jadi ujungnya diganti dengan air ya, bukan asam amino lain. Sehingga dia akan melepaskan peptida dari ribosom ya. Nah, jadi ini ceritanya tadi ya setelah ditranskripsikan mRNA itu dibawa ke sitoplasma. Ya, di sitoplasma dia dikenali oleh ribosom yang kecil dulu, yang 40, ya, yang membawa metionin juga, kemudian bergabung yang 60 menjadi kompleks ribosom 80. Nah, dia akan melakukan proses elongasi sampai akhirnya dia menemukan codon stop, ya, ada releasing faktornya juga, ya, kemudian nanti dia akan eh, berdisosiasi, kompleksnya akan lepas. Ya, oke adik-adik, mungkin untuk saat ini tidak ada pertanyaan ya, karena saya sudah ditunggu oleh angkatan 2021 untuk tutorial ini malam ini. Ya, jadi karena saya tugas luar, saya tidak bisa datang ke kampus, jadi tutorialnya, kuliahnya diganti malam. Ya, oke. Eh, Sekian dulu ya. Nah, dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan, saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, dokter. Makasih warahmatullahi banyak wabarakatuh. dokter.